Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Ya, apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kepada ketua kelas boleh dipimpin dulu doanya. Memulai pembelajaran Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita. Kepada sekretaris, gimana hari ini tentang kehadiran, apakah hadir semua atau ada yang izin? Saudari Fahira izin untuk tidak menghadiri pertemuan hari ini, Bu, dikarenakan ada urusan keluarga, Bu. Baik, kalau begitu. Sebelum saya melanjutkan materi pembelajaran kita, saya akan mengulang sedikit tentang materi yang kita bahas di minggu lalu. Coba kepada Saudari Intan, sebutkan pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, Ibu. Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali Intan. Penjelasan dari Intan tadi sudah sangat bagus ya. Berarti Intan sudah sangat memahami pembelajaran kita di minggu lalu. Baiklah, saya akan melanjut dari kita di minggu ini kepada Saudari Nurul. Boleh di-share screen. Baik, adapun pembelajaran yang hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai hakikat manusia. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pengertian hakikat manusia, dimensi hakikat manusia, dan pengembangan dimensi hakikat manusia. Nah, sebelum saya menjelaskan pengertian dari hakikat manusia, adakah di sini yang mengetahui apa itu hakikat manusia? hakikat manusia merupakan inti dari kemanusiaan manusia dari awal penciptaannya dalam kondisi keberadaannya di atas bumi sama dengan perjalanannya kembali ke Maha Pencipta. Terima kasih. Baiklah Nurul, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan yang disampaikan oleh Saudari Nurul tadi sudah sangat bagus ya. Berarti Nurul sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Nurul sudah membahas atau mempelajari materi yang akan kita ada hari ini ya. Bagus sekali Nurul. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu hakikat manusia. Pengertian dari hakikat manusia. Baiklah, hakikat manusia ini terdiri dari dua kata, yaitu hakikat dan manusia. Hakikat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan kata dasarnya hak, yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau yang mendasar. Apabila seseorang menerangkan atau menjelaskan suatu benda atau sifat, maka yang dijelaskan itu adalah ciri-ciri atau sifat yang mendasar dari benda atau suatu objek tersebut. Sementara manusia secara etimologi juga berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata man yang artinya manusia. Selanjutnya penggalan kata yang kedua yaitu nasia yang artinya pelupa.
Jadi, istilah manusia berarti orang yang sering lupa tentang aturan atau peringatan-peringatan Tuhan. Nah, dari kedua penjelasan kalimat tersebut, maka dapat kita tarik pengertian dari hakikat manusia secara terminologis adalah realitas manusia secara objektif, manusia secara kenyataan yang sebenarnya bukan semu temporer ataupun kondisi labil. Slide selanjutnya. Di sini terdapat dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia itu terdiri dari 4, yaitu keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman. Akan menjelaskan 4 hakikat manusia secara satu persatu. Keindividualan menurut Lisen adalah suatu merupakan keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Sedangkan menurut Lavengel, bahwa setiap anak manusia dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi seperti dirinya sendiri. Tidak ada diri individu yang identik di muka bumi ini. Kemudian ada pengertian kesosialan, yaitu setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosial. Artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Kemudian, kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila, yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak cukup hanya berbuat pantas saja. Jika di dalam yang pantas atau sopan itu misalnya terkandung kejahatan terselubung. Karena itu, maka pengertian susila berkembang sehingga memiliki perluasan arti menjadi kebaikan yang lebih. Kemudian ada keberagaman. Kata keberagaman adalah berasal dari kata beragama yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Kata beragama sendiri memiliki arti memeluk atau menjalankan agama. Menurut Purwadarminta, agama adalah segenap kepercayaan kepada Tuhan, dewa, serta sebagainya, serta ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu. Pengertian ini adalah pengertian agama dalam arti umum, yaitu untuk semua jenis agama. Baiklah, dari pengertian dimensi hakikat manusia, Ibu akan membagikan kelompok yang terdiri dari 2 kelompok, di mana kelompok 1 terdiri dari Fahira dan Nurul, dan kelompok 2 terdiri dari Intan dan Monica, di mana kelompok ini akan membahas contoh dari penerapan dimensi hakikat manusia di kehidupan sehari-hari. Kelompok 1 membahas tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dan kelompok 2 membahas manusia sebagai makhluk asusila dan makhluk beragama. Satu saja contohnya dari masing-masing dimensi yang sudah Ibu jelaskan. Untuk itu, Ibu berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikannya. Baiklah, 5 menit sudah berlalu. Untuk itu, kepada kelompok 1, coba jelaskan hasil diskusi kalian. Baiklah, terima kasih Bu. Di sini saya dan partner kelompok saya yang tidak hadir akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penerapan dimensi hakikat manusia sebagai makhluk individu. Contohnya, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup. Dan manusia sebagai makhluk sosial, contohnya bergotong royong membersihkan desa. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali.
untuk kelompok 1 sudah sangat baik ya, penyampaiannya sudah bagus. Selanjutnya kepada kelompok 2 saya persilahkan. Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan yang pertama yaitu makhluk asusila. Nah, contohnya jika kita meminjamkan barang milik orang lain, maka ada perintah yang mewajibkan untuk mengembalikan barang-barang pinjaman tersebut. Nah, yang kedua, makhluk keberagaman. Contohnya yaitu beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Penjelasan dari kelompok 2 juga sudah sangat bagus ya. Baiklah, Ibu rasa kalian sudah memahami dimensi hakikat manusia yang Ibu jelaskan. Selanjutnya, ke slide selanjutnya. Di sini ada pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia terdiri dari 2, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Nah, pengembangan yang utuh ini adalah tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor, yaitu faktor kualitas hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan faktor kualitas pendidik yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Optimisme ini timbul berkat pengaruh perkembangan iptek yang sangat pesat yang memberikan dampak kepada peningkatan perekayasan pendidikan melalui teknologi pendidikan. Sedangkan pengembangan yang tidak utuh itu adalah terjadi di dalam proses perkembangan, ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan dimodifikasi oleh pengembangan dimensi keindividualan, ataupun domain efektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Baiklah, segitu saja penyampaian materi kita pada hari ini. Sebelum saya menutup pembelajaran kita, kepada kalian semua, adakah yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada hari ini? Ada yang ingin bertanya? Iya, baik. Saya persilahkan kepada Monica. Terima kasih, Bu. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah ada perbedaan pandangan mengenai hakikat manusia? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Monica. Pertanyaannya sangat luar biasa ya. Yaitu apakah ada perbedaan pandangan mengenai hakikat manusia? Nah, terdapat perbedaan pandangan mengenai hakikat manusia, yaitu pandangan orang Barat dan pandangan orang Timur. Pada pandangan orang Timur, hakikat manusia itu adalah manusia sebagai sosok makhluk yang merdeka tanpa terikat oleh nilai-nilai ilahiyah, bebas berbuat sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut pandangan dari orang-orang Timur, hakikat manusia adalah manusia diberi kebebasan yang masih terikat oleh rasa tanggung jawab, tidak menghalangi kebebasan orang lain, nilai-nilai agama dan moral yang dianut masyarakat, undang-undang yang berlaku, kebersamaan, dan keadilan serta akal logika. Bagaimana, Monica? Sudah jelas? Terima kasih, Bu. Jawabannya sudah cukup jelas. Jadi dapat saya simpulkan bahwa hakikat manusia menurut paradigma Barat, manusia itu sebagai sosok makhluk yang merdeka tanpa terikat oleh nilai-nilai ilahiyah, bebas berbuat sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sedangkan menurut paradigma Timur, manusia itu diberi kebebasan yang masih terikat oleh rasa tanggung jawab, tidak menghalangi kebebasan orang lain, nilai-nilai agama dan moral yang dianut masyarakat. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, Monica. Baiklah, karena kita sudah berada di penghujung pembelajaran, saya akan menyimpulkan materi yang telah saya sampaikan kepada kalian tadi, yaitu hakikat manusia adalah realitas manusia secara objektif, manusia pada kenyataan yang sebenarnya, bukan semu, temporer, atau kondisi labil. Dimensi hakikat manusia ada 4, yaitu keindividualan,
kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman. Sedangkan pengembangan dimensi hakikat manusia terdapat dua, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Baiklah, untuk itu kepada ketua kelas, boleh dipimpin doa untuk kita mengakhiri pembelajaran pada hari. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Senang bisa berjumpa dengan kalian lagi hari ini. Semoga kita sehat selalu dan dapat bertemu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya ingatkan untuk terus belajar, jangan pantang menyerah, dan terus selalu berusaha. Jangan lupa mengerjakan tugas rutin hari ini ya. Nanti akan saya kirimkan materi yang kita bahas pada hari ini ke grup WhatsApp. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.